Kisah Imam Syafi'i memilih guru. Di masa mudanya, Imam Syafi'i dikenal sangat haus akan ilmu. Ia rela menempuh perjalanan jauh hanya untuk belajar kepada seorang ulama besar. Suatu hari, ia mendengar tentang seorang guru yang sangat terkenal akan ilmunya. Tanpa ragu, ia pun berangkat untuk menemuinya dengan penuh harap. Namun, saat hampir sampai, Imam Syafi'i melihat sesuatu yang membuatnya berhenti. Ia melihat calon gurunya sedang memanggil seekor ayam dengan pura-pura memberi makan, seolah-olah ada makanan di tangannya. Ayam itu mendekat dengan harapan, tetapi ternyata tidak ada apa-apa. Orang itu hanya mempermainkannya. Melihat hal itu, Imam Syafi'i langsung berpaling dan memilih untuk pergi. Ketika ditanya mengapa ia tidak jadi berguru, beliau menjawab kira-kira maknanya begini. Jika kepada hewan saja ia bisa berbuat tipu, bagaimana aku bisa percaya ilmunya akan jujur dan membawa kebaikan? Suatu hari, Imam Syafi'i bertamu ke rumah sahabat sekaligus muridnya, Imam Ahmad bin Hanbal. Kedatangan sang guru disambut dengan penuh hormat. Putri Imam Ahmad pun memperhatikan. Ia sering mendengar ayahnya memuji kesalehan Imam Syafi'i, ilmunya luas, ibadahnya kuat, dan akhlaknya tinggi. Namun malam itu, ia merasa heran dengan apa yang dilihatnya. Saat makan, Imam Syafi'i tampak makan cukup banyak. Ia pun berpikir, bukankah orang saleh biasanya makan sedikit? Ketika malam tiba, ia menunggu mengira Imam Syafi'i akan bangun untuk qiyamul lail. Tapi ternyata beliau tidak bangun sepanjang malam seperti yang ia bayangkan. Beliau juga tidur dengan sangat nyenyak hingga menjelang subuh. Dan yang paling membuatnya bingung, ketika waktu subuh tiba, Imam Syafi'i langsung melaksanakan sholat tanpa berwudu lagi. Keesokan harinya, putri itu menyampaikan kebingungannya kepada ayahnya. Imam Ahmad tersenyum dan berkata, "Wahai anakku, jangan tergesa-gesa menilai orang alim hanya dari yang terlihat." Lalu beliau menanyakan hal itu langsung kepada gurunya dengan penuh adab. Imam Syafi'i pun menjelaskan, "Adapun aku makan banyak karena aku tahu makanan itu halal dan baik agar tubuhku kuat untuk beribadah. Adapun aku tidak bangun malam karena sepanjang malam aku merenungkan ilmu. Dalam renunganku, aku mendapatkan banyak pemahaman yang bermanfaat bagi umat. Dan aku tidur nyenyak karena hatiku bersih dari iri dan dengki. Adapun aku tidak berwudu lagi saat subuh. Itu karena sejak aku berwudu untuk salat Isya, wuduku tidak batal hingga subuh." Mendengar penjelasan itu, Imam Ahmad bin Hanbal semakin kagum kepada gurunya. Putrinya pun akhirnya memahami bahwa kesalehan tidak selalu terlihat dari luar. Pesan yang bisa diambil dari kisah ini adalah, jangan menilai seseorang hanya dari apa yang tampak. Ilmu, keikhlasan, dan kebersihan hati sering tersembunyi di balik hal-hal yang sederhana.